Salam, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, kembali di pagi hari yang indah ini Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan, anugerah menikmati hari yang baru pada saat ini. Oleh sebab itu, mari sebelum kita beraktivitas, sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, maha kasih, serta maha pemurah. Tetapi ada kalanya apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Namun kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita itu adalah baik untuk kehidupan kita. Selain kita harus menyadari bahwa tidak semua keinginan kita dapat terwujud, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan juga menuntut sesuatu dari kita. Seringkali kita berbuat tidak adil, meminta terus kepada Tuhan apa yang diinginkan oleh hati kita, tetapi enggan, tidak mau melakukan apa yang Tuhan minta. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pesan Tuhan, apa yang Tuhan minta dari kehidupan kita semua. Yang pertama yang Tuhan minta dari hidup kita adalah takut akan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, permintaan Tuhan supaya kita takut akan Tuhan itu berlaku untuk kita sebagai Israel rohani. Dan permintaan Tuhan itu harus kita berikan. Takut akan Tuhan berarti kita harus menjauhi hal-hal yang Tuhan benci. Pertanyaannya, apa sih yang Tuhan benci? Apa yang harus kita jauhi? Itu terdapat di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita tidak boleh berpura-pura dalam menjauhi kejahatan. Maksudnya, dalam gereja mungkin kita bisa saja memuji Tuhan, mengaitkan pujian penyembahan dengan hikmat, dengan gemetaran, serta menangis, menyanyi dengan suara merdu. Tetapi di luar gereja, kehidupan kita sehari-hari tidak sesuai dengan tingkah laku kita ketika kita ada di dalam gereja. Takut akan Tuhan itu mendatangkan berkat jasmani dan rohani. Amsal 14 ayat 26 sampai 27 menyatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Itu yang pertama yang Tuhan minta dari hidup kita, yaitu takut akan Tuhan. Permintaan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Dalam ayat ini terdapat kata segala, yang berarti bahwa kita tidak boleh memilih jalan-jalan sesuai dengan apa yang kita mau, namun harus melakukan semua jalan Tuhan.
Jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Bila kita coba-coba menyimpang dari jalan Tuhan, maka akan dapat membuat kita tersesat. Sekalipun menurut kita jalan yang kita ambil adalah benar, sebab kita merasa sudah sangat menguasai jalan tersebut. Matius 7 ayat 12-14 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dikatakan bahwa jalan yang sempit itu akan menuju ke kehidupan yang kekal. Jalan yang sempit itu adalah jalan yang tidak mengenakkan bila dibandingkan dengan jalan yang lebar. Namun bila kita saat ini sudah memilih jalan yang sempit, maka berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Maka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seringkali itu tidak mengenakkan dengan kita. Seringkali jalan-jalan Tuhan itu tidak cocok dengan kemauan kita. Seringkali apa yang Tuhan tunjukkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita taat mengikuti jalan Tuhan, maka kita tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupan ini. Itu permohonan Tuhan yang kedua yang dimintakan kepada kita. Permintaan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan itu sangat mudah diucapkan. Namun apakah itu sudah kita praktekkan? 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Para sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa wujud kita mengasihi Tuhan adalah dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tanpa memilih sesuai yang kita kehendaki saja. Perintah Tuhan itu tidak berat jika kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bila kita mengandalkan diri kita, kita tidak akan sanggup, tetapi Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Bapak, Ibu, seringkali ketika kita ditanya kira-kira perintah Tuhan itu berat atau ringan, seringkali kita berkata melakukan perintah Tuhan itu berat, itu sulit. Tapi firman Tuhan pagi hari mengatakan perintah Tuhan itu tidak berat. Mengapa tidak berat? Karena ketika kita sudah biasa melakukan perintah Tuhan, maka perintah Tuhan itu tidak akan menjadi berat. Perintah Tuhan itu menjadi berat karena kita belum terbiasa melakukan perintah Tuhan. Contoh yang sederhana, seorang atlet binaraga atau seorang atlet angkat besi. Dia terbiasa mengangkat beban yang berat. Maka beban yang kita anggap berat itu bagi mereka yang terbiasa mengangkat itu ringan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita menganggap perintah Tuhan itu berat itu karena kita tidak terbiasa. Tetapi kalau kita terbiasa melakukan perintah Tuhan, maka yang dianggap orang lain berat itu akan menjadi ringan. Itu permintaan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini. Yang keempat, apa yang Tuhan minta dari hidup kita? Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah dengan segenap hati dan tidak boleh setengah hati. Matius 22 ayat 37-39 jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Dikatakan bahwa kita harus mengasihi Yesus bila
Seseorang mengasihi Tuhan, maka dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh dan tidak setengah-tengah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita mau melihat kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak, itu bisa dilihat dengan ibadah kita. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka tidak ada satu ibadah pun yang menjadi berat untuk dilakukan. Maka tidak akan ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Tetapi mengapa banyak orang, banyak di antara kita sering meninggalkan ibadah-ibadah kita? Bisa jadi jawabannya adalah kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Oleh sebab itu, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi, maka beribadah itu adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan dan bukan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Itu pesan Tuhan yang keempat yang menjadi permohonannya. Permintaan Tuhan yang kelima bagi kita pagi hari ini adalah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan semua yang baik untuk kita, maka sudah sepantasnya bila kita juga memberikan semua yang Tuhan minta dengan sepenuh hati. Berpeganglah kepada setiap perintah dan ketetapan Tuhan, karena Tuhan sudah merencanakan yang baik bagi kita. Hidup kita akan menjadi semakin baik dan akan ada dalam jalan yang aman ketika kita memegang teguh firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus, mari melalui perenungan firman Tuhan ini kita kembali introspeksi diri kita. Kita kembali melihat hati kita. Sudah berapa banyak yang kita minta kepada Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Di dalam doa-doa kita sudah berapa banyak yang menjadi permohonan kita? Sudah berapa banyak daftar permohonan kita kepada Tuhan? Pagi hari ini Tuhan meminta kepada kita, dan kita pun harus melakukannya. Ingatlah dan peganglah teguh apa yang menjadi permohonan Tuhan pagi hari ini. Dan ketika engkau bisa melakukannya, yakinlah Tuhan ada bersama engkau di dalam setiap musim kehidupanmu. Baik ketika engkau dalam sukacita maupun dalam duka cita, kehadiran Tuhan akan mengubah segala-galanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Lakukan dengan setia apa yang menjadi kewajiban kita. Yakinlah Tuhan tidak akan pernah salah mengirim berkat-Nya bagi mereka yang layak dan pantas diberkati. Tetapi kalau berkat itu belum sampai kepada kita, kita jangan berburuk sangka Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi tanyakan diri kita, sudahkah kita pantas diberkati Tuhan atau tidak? Oleh sebab itu, mari kita bekerja dengan sepenuh hati, lakukan yang terbaik sebagai bentuk kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan malas-malasan, semangat, bersukacita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.